walaupun dia berpuasa Ramadan, walaupun dia qiyamul lail, walaupun dia berzikir membaca Al-Quran, walaupun dia hadir ke masjid bertakbir, bertakmid, melaksanakan sholat Id, tapi ada 4 golongan itu tak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada hari ini. Wahai Rasulullah, siapa mereka 4 golongan yang tak akan mendapatkan ampunan itu? Qala, Rasulullah menjawab, rajulun mudminun khamrin. Yang pertama adalah laki-laki ataupun seseorang yang selalu meminum khamar. Manusia-manusia yang selalu meminum minuman yang memabukkan, apapun itu bentuknya, semua itu termasuk kepada khamar. Asal dia bentuknya minuman yang memabukkan, dia adalah khamar, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian golongan yang kedua, kata Rasulullah, adalah wa'akul liwalidayhi. Dan golongan yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun penuh dengan berbagai ibadah, tapi tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya sebelum ia meminta ampun, memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidayni wa sakhutullah fi sakhtil walidayni. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Kemudian golongan yang ketiga yang akan mendapatkan ampunan pada hari ini adalah waqatimur rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali persaudaraan karena hal-hal yang berhubungan selain urusan agama. Orang-orang yang menganggap saudaranya bukan lagi saudara hanya karena urusan dunia belaka. Maka orang-orang seperti ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, tak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun Ramadan telah berakhir. Kemudian yang keempat adalah wamsahi, yaitu orang yang masih dalam permusuhan. Orang yang masih dalam permusuhan sebelum mereka berdamai, sebelum mereka saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya, sementara di hati mereka masih ada rasa permusuhan, masih ada rasa benci, masih ada rasa dendam, maka mereka ini adalah termasuk kepada orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun pada hari raya Idul Fitri yang sangat agung ini. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini kita fokus kepada satu penyampaian, satu uraian, yaitu golongan yang kedua, wa'atun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini fokus pembahasan kita pada kesempatan khutbah di pagi hari yang sangat agung ini. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat agung disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan banyak melalui ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah perintahkan untuk seluruh manusia, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, agar tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua untuk selalu berbuat baik. Allah sandingkan perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Artinya perintah itu memang sangat penting. Perintah itu memang sangatlah istimewa. Keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang
selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah bi ridul walidain, wa saqullah bi saqil walidain. Capek kita berpuasa, capek kita sholat, capek kita qiyamul lail, capek kita berinfak bersedekah, capek kita berzikir, capek kita membaca Al-Quran, capek kita pergi umrah tiap tahun, bolak-balik berkeliling Ka'bah setiap tahun naik haji. Tapi ketika orang tua kita sakit, ketika orang tua kita durhakai, ketika kita goreskan luka di hati orang tua kita, maka semua itu tak akan ada arti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sampai hari ini masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita duduk bersimpuh di dalam masjid yang mulia ini, mari kita menundukkan kepala, kita merenung, kita bayangkan wajah ayah dan ibu kita. Kita ingat-ingat sudah sejauh mana bakti kita kepada mereka. Pernahkah kalimat-kalimat yang kita lontarkan menyakiti hati mereka? Pernahkah perbuatan-perbuatan kita menyebabkan goresan luka di hati mereka? Keluar dari masjid ini, silahkan kita cari secepatnya tangan orang tua kita ini. Kita duduk bersimpuh di hadapan mereka, minta ampun, minta maaf atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Andaikan saat ini orang tua kita tak mungkin untuk kita jumpai, maka keluar dari masjid ini, ambil handphone kita, cari nomor kontak orang tua kita, video call dengan mereka, minta maaf, minta ampun, minta kerelaan kepada orang tua. Karena itulah salah satu cara agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita pada saat ini, posisi kita pada saat ini, kita dihargai pada saat ini, kita dihormati pada saat ini, kita bahagia pada saat ini, tak lepas daripada perjuangan daripada kedua orang tua kita, terutama ayah dan ibu kita. Tak ada alasan untuk kita melawan kepada orang tua. Tak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada orang tua, karena bagaimanapun mereka tetaplah orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan seorang ibu berjuang antara hidup dan mati. Sebelah kakinya berada di akhirat, sebelah kakinya lagi berada di dunia. Bersimpah darah, bermatikan keringat, berada dalam dilema untuk melahirkan kita. Andaikan barangkali pada saat itu susah melahirkan kita, seorang dokter mengatakan kepada ibu kita, wahai ibu, andaikan anakmu selamat maka engkau yang akan mati. Andaikan engkau selamat maka anakmu yang akan mati. Maka barangkali ibu yang kita cintai ibu yang mulia itu akan mengatakan, wahai ibu dokter, biarlah saya mati asalkan anak saya lahir dengan semangat. Itulah kasih sayang daripada seorang ibu. Sesungguhnya hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak banyak pinta orang tua kepada kita. Agaknya apapun yang mereka ingin kepada kita pasti akan mampu kita laksanakan, andaikan kita mau untuk melaksanakannya. Seorang ayah barangkali akan berkata, wahai anakku, aku tak banyak minta kepadamu. Hanya saja dulu ketika engkau pertama lahir di atas dunia ini, ayahmu ini yang membisikkan kalimat tauhid di dekat telingamu. Ayahmu ini yang membisikkan suara azan di dekat telingamu. Pinta ayah hanya satu kepadamu, wahai anakku. Andaikan nanti suatu saat ayah sudah tak berdaya, terbaring lemas, berada dalam berjuang sakaratul maut, maka pinta ayah, wahai anakku, engkau jugalah yang akan membisikkan kalimat yang sama di telinga ayah. Engkau yang akan mengingatkan ayah, engkau yang akan menuntut ayah untuk mengucapkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Itulah pinta seorang ayah. Seorang ibu juga dia akan berkata, wahai anakku, tak banyak yang ingin aku pinta kepada
Dulu ketika engkau masih kecil, aku yang memandikanmu, aku yang membersihkan tubuhmu, maka pintaku saat ini wahai anakku. Ketika nanti suatu saat ibumu sudah meninggalkan dunia ini, ibumu sudah terbaring lemas, jantung tak lagi berdetak, mata tak lagi berkedip, lisan tak lagi bisa untuk berucap, maka pintaku wahai anakku, engkaulah juga yang akan membersihkan tubuh ibumu. Engkau juga yang akan membersihkan ibu, memandikan ibu untuk kali yang terakhirnya. Namun sayang, kita lihat berapa banyak anak yang tak mendampingi orang tuanya ketika berjuang dalam sakaratul maut. Berapa banyak anak yang tak mau untuk ikut serta dalam memandikan orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Padahal sebenarnya kalau kita mau, itu sangat mudah untuk dilaksanakan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dapat ingatkan kepada kita, melalui khutbah hari raya Idul Fitri yang sangat singkat ini, tak ada alasan kita untuk durhaka, tak ada alasan kita untuk membentak, tak ada alasan kita untuk melawan kepada orang tua kita. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, seterhormat apapun kita, ketika berada di hadapan orang tua, kita tetaplah sebagai anak yang patut untuk mendengarkan nasihatnya, yang patut untuk berbakti kepadanya, yang patut untuk memuliakan dan menghormatinya. Jangan engkau merasa mulia di hadapan orang tuamu, namun sebaliknya kita rendah di hadapan orang tua. Jangan kita merasa ingin dihormati oleh orang tua, namun sebaliknya kita lah yang harus menghormati orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati